Selamat malam pemirsa, TVRI Stasiun Maluku kembali menjumpai Anda lewat penayangan program Maluku Antar Nusa edisi hari ini, Rabu 12 Oktober 2016. Mengawali kebersamaan Anda dengan kami dalam program Maluku Antar Nusa, terlebih dahulu dapat Anda simak kilas berita utama. Polres Ambon masih terus selidiki Pertalite oplosan. Harga sayur mayur di pasar tradisional di Kota Ambon mengalami penurunan. Demikian antara lain topik utama Maluku Antar Nusa malam ini, dan bersama saya Alen Leka Tompesi, kita ikuti Maluku Antar Nusa selengkapnya. Pemirsa, tim penyidik Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease masih terus melakukan penyelidikan terkait kasus Pertalite oplosan di SPBU Kebun Cengkeh. Hingga kini sudah 11 orang diperiksa dalam kasus tersebut. Kasus Pertalite oplosan yang terjadi di SPBU Kebun Cengkeh masih terus bergulir. Hingga kini belum ada satupun yang ditetapkan statusnya sebagai tersangka. Polisi akan mendatangkan ahli untuk bisa mengusut kasus itu. Wakapolres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Komisaris Polisi Hendrik Bahalwan menjelaskan, untuk mengungkap kasus ini butuh waktu yang cukup lama. Penyidik perlu berhati-hati dan tidak gegabah dalam menanganinya. Pihak kepolisian saat ini masih fokus pada pengumpulan alat bukti. Cek mas, korban-korban yang lain ya, masyarakat yang dirugikan. Kita tidak boleh gegabah kalau ini, harus step by step memang. Harus step by step benar. Karena nanti menentukan siapa yang paling bertanggung jawab di situ, itu yang nanti akan kita naikkan statusnya ke tingkat yang berikutnya. Hingga saat ini sudah 11 orang yang dimintai keterangannya, termasuk pihak SPBU, Pertamina Wayame, maupun para korban yang dirugikan dengan pengisian Pertalite yang diduga dicampur dengan air. Mereka yang diperiksa itu dalam kapasitas sebagai saksi. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Pemirsa, harga sayur mayur di pasar tradisional Kota Ambon mengalami penurunan. Sayur kangkung umpamanya turun dari Rp5.000 menjadi Rp2.500 per ikat. Pantauan TVRI di Pasar Mardika Kota Ambon, sayur kangkung yang biasanya dijual para pedagang dengan harga Rp5.000 per ikat turun menjadi Rp2.500. Para pedagang mengaku penurunan harga kangkung di pasaran diakibatkan karena pasokan sayur tersebut melebihi permintaan pasar. Bahkan pada waktu sore menjelang malam, para pedagang terpaksa menjual dengan harga Rp5.000 per 3 ikat. Banting harga itu diambil karena jika tidak segera dijual, pedagang khawatir sayur tersebut rusak dan tidak laku lagi. Kondisi seperti ini terjadi pada 1 pekan terakhir. Salah seorang penjual sayur di Pasar Mardika menyebutkan, pasokan sayur kangkung dari sentra-sentra produksi membanjiri Pasar Mardika karena terjadi musim panen yang bersamaan di semua sentra produksi. Karenanya harga sayur kangkung menurun drastis. Sementara untuk harga sayur bayam, kacang panjang, dan sawi, pedagang masih menjualnya dengan harga normal. Untuk sayur bayam dan kacang panjang maupun sawi dijual pedagang dengan harga Rp5.000 per ikat. Pedagang memperkirakan harga sayuran akan kembali naik jika curah hujan dengan intensitas tinggi kembali terjadi. Abu Sabawa, Cak Tamaela melaporkan. Sementara itu, lampu lalu lintas yang tidak berfungsi di beberapa perempatan jalan protokoler meresahkan pengguna jalan. Warga mengkhawatirkan keselamatan mereka akibat arus kendaraan yang semraut. Arus lalu lintas di beberapa perempatan jalan utama di Kota Ambon sejak beberapa waktu terakhir terus disoroti warga pengguna jalan. Hal ini dikarenakan tidak berfungsinya lampu lalu lintas yang terpasang di sana. Hilir mudik kendaraan yang tidak mengikuti tanda lampu lalu lintas membuat arus perlintasan semakin semraut. Warga pengguna jalan pun mengkhawatirkan aspek keselamatan mereka bila melintas di perempatan. Beberapa warga kota yang ditemui mengungkapkan keluhan mereka
Terkait lampu pengaturan lalu lintas yang terkesan dibiarkan rusak tanpa ada perbaikan. Belum adanya tindak lanjut membuat warga beranggapan dinas terkait untuk memperhatikan keselamatan pengguna jalan. Di sini ini kecelakaan bukan 1-2 kali, hampir setiap hari. Ya memang betul yang fatal karena orang yang kecepatannya berkurang di perapatan ini. Jadi kalau dengan itu kan menyusahkan banyak. Apalagi pengguna jalan ya? Iya, apalagi pengguna jalan, anak sekolah mau menyeberang, anak SD belum mau sekolah Ada juga tapi kurang maksimal. Pemerintah harus memaksimalkan supaya mengurangi kemacetan dan segala kegiatan yang terhambat. Lampu lalu lintas yang tidak berfungsi di beberapa titik perempatan jalan di Kota Ambon sudah seringkali terjadi. Namun belum adanya perbaikan hingga kini membuat warga pengguna jalan mempertanyakan kinerja dinas-dinas terkait. Aspek keselamatan berlalu lintas yang selalu dikampanyekan seakan hanya menjadi simbol semata. Tim Liputan TVRI melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Dinas Pariwisata Kota Ambon bersama Badan Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan kini sementara mempersiapkan Kota Ambon menuju Kota Musik Dunia. Saat ini Kota Ambon sudah menyandang predikat sebagai Kota Musik. Banyak seniman-seniman besar di Indonesia berasal dari Ambon. Kota Ambon memiliki potensi yang cukup besar di bidang musik. Hal itu telah menghantarkan Kota Ambon memperoleh predikat Kota Musik pada tahun 2011 lalu. Bukan itu saja, saat ini Kota Ambon tengah dipersiapkan untuk dinilai oleh UNESCO sebagai Kota Musik Dunia. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Kota Ambon HM Sopakoa. Menurut Sopakoa, untuk mewujudkan Kota Ambon menuju Kota Musik Dunia, pihaknya bersama Badan Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan Republik Indonesia telah membuat perencanaan dan action plan Ambon menuju Kota Musik Dunia. Dalam action plan yang dibuat itu, elemen musik menjadi faktor utama dalam pembangunan di Kota Ambon. Dalam rangka persiapan Ambon menuju Kota Musik Dunia, kita sudah mengerjakannya. Kita sudah mengerjakannya dengan tim konsultan. Jadi selama ini kan kita hanya bermain dengan event dan kegiatan biasa. Tapi sejak kita kerjasama dengan Bekraf, dengan MOU itu, kita sudah punya bangunan, kita sudah punya perencanaan. Nah, untuk merealisasikan perencanaan itu, kita baru melaksanakan di tahun 2017. Karena itu, tanggal 29 Oktober ini, kita akan melakukan launching. Ya, kebulatan tekad bersama antara Bekraf, pemerintah dan masyarakat Ambon untuk kita membangun Ambon sebagai Kota Musik Dunia. Karena itu kita sekarang lagi mempersiapkan Ambon menuju Kota Musik Dunia. Karena itu judulnya adalah pencanangan Ambon menuju Kota Musik Dunia dengan hashtagnya We Are Musician. Kita meyakini bahwa kita ini orang-orang yang Ambon bermusik, orang-orang yang penuh dengan kekuatan bermusik. Nah, tinggal bagaimana kita mengemas dia dalam satu perencanaan yang matang. Mengawali perencanaan Ambon sebagai Kota Musik Dunia, Dinas Pariwisata dan Barekraf dalam waktu dekat akan meluncurkan kegiatan Ambon menuju Kota Musik Dunia. Dalam peluncuran tersebut, seluruh elemen masyarakat di kota ini akan dilibatkan. Hal itu dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap rencana menjadikan Kota Ambon sebagai Kota Musik Dunia yang akan dikeluarkan oleh UNESCO pada tahun 2018. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Tinggi, mereka bahkan bisa bergerak sendiri untuk mewujudkan ide Ambon sebagai the city of music. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Golkar untuk pasangan Paparisa Baru, Domingus Ayal, menyatakan konsolidasi partai akan diperkuat pada simpul-simpul desa kelurahan. Menurutnya, Golkar optimis untuk target jangka pendek memenangkan pasangan Richard Louhenapesi Syarif Hadler tahun 2017 mendatang. Guna memenangkan pasangan Richard Louhenapesi dan Syarif Hadler dengan akronim Paparisa Baru, Golkar akan memperkuat simpul-simpul partai di desa, kelurahan, hingga kecamatan Kota Ambon.
Konsolidasi di tingkat simpul-simpul pendukung ini dilakukan pada 81 titik di desa kelurahan. Hal ini diakui Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Golkar untuk pasangan Paparisa Baru, Domingus Ayal, kemarin. Menurutnya, dengan tidak adanya dualisme, Golkar menjadi kekuatan yang solid untuk mendukung program jangka pendek Pilwakot Ambon dan jangka panjang Pilgub Maluku. Ayal mengaku kekuatan partai-partai pendukung dikonsolidasikan bersama melalui tim-tim pemenangan di partai untuk memenangkan pasangan yang diusung. Sebagai tim partai yang juga untuk konsolidasi dari tingkat kelurahan, kecamatan, itu tetap kita lakukan. Apapun program jangka pendek kita, bahwa 2017 Pilkada Kota Ambon, target kita adalah menang. Sekretaris DPD Partai Golkar Maluku, Rulanta Pari, menyatakan Partai Golkar dengan seluruh kekuatan dikerahkan untuk memenangkan pasangan Richard Luanapesi, Syarif Adler di Pilkada 2017 mendatang. Tapari mengakui penguatan terhadap semua strata di masyarakat akan disentuh tim-tim pemenangan agar mereka tetap mempunyai rasa memiliki terhadap pasangan Paparisa Baru. Saya kira Partai Golkar dengan semua kekuatan yang ada akan dikerahkan untuk memberikan suatu pendekatan-pendekatan yang lebih real lagi terhadap segmen masyarakat yang ada di Kota Ambon, ya, supaya mereka bisa merasa memiliki Paparisa Baru. Saya kira sudah kerja itu. Rulanta Pari mengaku semua partai pendukung tetap akan mengkaji sejumlah kantong yang tidak lagi efektif. Hal ini dilakukan untuk mendapat kader-kader militan untuk memperjuangkan kemenangan bakal calon yang diusung. Melki Latussaule, Sarles Polaman melaporkan. Ketua Tim Pemenangan Paparisa Baru Richard Rahagbau sangat yakin pasangan yang diusung 3 partai politik tersebut akan menang dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota periode 2017-2022 mendatang. Keyakinan tersebut didasarkan atas kinerja pasangan Paparisa Baru serta konsolidasi yang dilakukan ketiga parpol pendukungnya. Keyakinan Ketua Tim Pemenangan Paparisa Baru Richard Rahagbau itu disampaikan di sela-sela kegiatan rakyat berbicara Paparisa Baru mendengar Sabtu kemarin di MCM Kota Ambon. Menurut Rahagbau, saat ini konsolidasi telah dilakukan sampai ke tingkat ranting oleh 3 partai politik pengusung pasangan ini. Dengannya Rahagbau sangat yakin pasangan Paparisa Baru Richard Luanapesi Syarif Adler akan menang dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ambon tahun 2017 mendatang. Ya, pasti menang. Kenapa? Karena simbol ini kita bergerak. Kita mau mendukung walaupun kita 3 partai dekat kompak dalam bekerja untuk memenangkan pasangan. Dan oleh karena itu sebagai ketua tim, sebelum pemilihan saya yakin dengan percaya dengan iman saya sebagai orang Kristen pada Yesus Kristus bahwa pasangan ini akan Tuhan berkehendak untuk memimpin Kota Ambon berdua 5 tahun ke depan. Sementara calon wali kota Ambon Richard Luanapesi di hadapan masa pendukungnya menyatakan bila diperkenankan Tuhan, dirinya bersama Syarif Adler menang dalam pemilihan kepala daerah kota Ambon tahun depan, maka ada 3 program utama menjadi prioritas dari pasangan ini. Ketiga program utama itu diantaranya membangun sumber daya manusia di kota ini serta memberi rasa aman kepada warga kota Ambon. 3 program yang jadi prioritas dari pasangan ini agar ke depan warga kota Ambon tidak menjadi penonton di kotanya sendiri, tetapi menjadi aktor utama dalam memajukan kota yang bertajuk Manise. Selain itu, program yang akan menjadi fokus pasangan ini juga akan mendorong peningkatan ekonomi warga kota secara baik. Itu tadi saya bilang 3 tuh. Yang pertama, Ambon ini hanya bisa bangun lebih baik lagi kalau kondisi harmoni sosial itu betul-betul bagus. Ya, itu kata kunci. Tanpa ada harmoni sosial juga mungkin bisa bangun Ambon ya pada sektor apapun juga. Yang kedua soal kualitas sumber daya manusia. Karena di era masyarakat modern seperti sekarang, kata kuncinya itu adalah peningkatan kualitas sumber daya kita. Dan yang ketiga itu adalah pemberdayaan ekonomi keluarga. Sementara dalam acara rakyat bicara Paparisa Baru mendengar menampilkan pakar ekonomi di daerah ini. Pakar ekonomi menilai selama kepemimpinan Richard Luanapesi sebagai wali kota Ambon, penyerapan tenaga kerja cukup tinggi. Selain itu, tingkat pendapatan warga kota juga cukup baik.
Dengan kondisi ini, maka layak pasangan Richard Lohanapesi Sarip Hadler menang dalam Pilkot 2017 mendatang. Kegiatan Rakyat Bicara Paparisa Baru Mendengar cukup mendapat respon positif dari warga kota yang menghadiri kegiatan tersebut. Otis Kota Dini melaporkan. Pemirsa, pasangan Paulus Kastanya dan Sam Latukonsina yang dikenal dengan Pantas bersama 9 partai politik pengusung melakukan safari konsolidasi. Dalam safari konsolidasi ini, pasangan Paulus Kastanya dan Sam Latukonsina melakukan sosialisasi program pro rakyat bila dipercaya memimpin Kota Ambon 5 tahun ke depan. Program pro rakyat yang akan dikedepankan pasangan Paulus Kastanya Sam Latukonsina diantaranya menata pasar dan terminal yang layak, pendidikan serta kesehatan yang berkualitas dan prima, peningkatan perekonomian dan pelayanan satu pintu. Berbagai program pro rakyat itu sesuai dengan filosofi bisa bikin lebih yang diusung pasangan Pantas. Calon Wakil Wali Kota Ambon Sam Latukonsina menyatakan filosofi bisa bikin lebih yang mengedepankan program pro rakyat nantinya akan dikedepankan agar benar-benar dapat dirasakan masyarakat yang ada di Kota Ambon. Dalam konsolidasi struktural partai politik pengusung di Kecamatan Sirimau dan Kecamatan Lei Timur Selatan, Sam Latukonsina menilai pembangunan yang dijalankan pemerintah saat ini sudah baik. Namun bila dirinya bersama Paulus Kastanya dipercaya memimpin Kota Ambon, pembangunan yang sudah baik itu akan ditingkatkan melalui program pro rakyat dengan filosofi bisa bikin lebih. Paulus Kastanya dalam safari konsolidasi di Kecamatan Sirimau dan Kecamatan Lei Timur Selatan menguraikan program pro rakyat yang nantinya akan dijalankan dimaksudkan agar masyarakat di Kota Ambon dapat menikmati pembangunan. Program pro rakyat yang akan dikedepankan menurut Paulus Kastanya yaitu membuka lapangan kerja agar dapat menurunkan angka pengangguran, membuka pelayanan satu pintu dan bukan lagi pelayanan satu atap yang selama ini diterapkan. Pendidikan berkualitas dan pelayanan kesehatan yang prima juga merupakan program pro rakyat yang akan dikedepankan di samping memberikan bantuan modal kepada keluarga kurang mampu untuk berusaha. Paulus Kastanya menyatakan dirinya bersama Sam Latukonsina juga akan menata terminal dan pasar yang layak sehingga memberi kesan nyaman kepada warga Kota Ambon. Boy Nahrum Unga melaporkan. Dukungan 9 partai politik dengan akumulasi 25 kursi di DPRD Kota Ambon menjadi salah satu modal pasangan Pantas untuk memenangkan Pilkada 2017 mendatang. Kendati demikian, yang sangat diharapkan dan tidak kalah pentingnya adalah dukungan dari warga Kota Ambon agar pasangan Paulus Kastanya dan Sam Latukonsina dapat memimpin Kota Ambon 5 tahun ke depan. Pasangan Paulus Kastanya Sam Latukonsina dalam beberapa hari terakhir melakukan safari konsolidasi struktural partai politik pengusung. Safari konsolidasi yang dilakukan pasangan dengan jargon Pantas ini dilakukan di 5 kecamatan di Kota Ambon dengan melibatkan masyarakat dan pengurus 9 partai politik pengusung. Dalam konsolidasi di Kecamatan Teluk Ambon, Sam Latukonsina selaku calon wakil wali kota menjelaskan dirinya bersama Paulus Kastanya selaku calon wali kota sangat mengharapkan dukungan dari masyarakat untuk memimpin Kota Ambon 5 tahun ke depan. Dukungan dari masyarakat itu sama pentingnya dengan dukungan yang telah diberikan oleh 9 partai politik. Sam Latukonsina menyatakan pasangan Pantas didukung 9 partai politik dengan akumulasi 25 kursi di DPRD Kota Ambon. Sementara dalam konsolidasi partai politik pengusung di Kecamatan Baguala, Paulus Kastanya menegaskan dengan dukungan 9 partai politik tersebut, dirinya bersama Sam Latukonsina akan memanfaatkannya bersama masyarakat dalam memenangkan Pilkada Kota Ambon 2017 mendatang. Paulus Kastanya berharap agar dukungan dari 9 partai politik
dapat berjalan seiring dan seirama dengan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat yang ada di Kota Ambon. Untuk meraih simpati masyarakat, pasangan dengan jargon pantas ini bersama 9 partai politik pengusung senantiasa melakukan konsolidasi baik dalam koalisi maupun secara internal oleh masing-masing partai politik pengusung. Safari konsolidasi yang dilakukan pasangan pantas dan partai politik pengusung di 5 kecamatan dimaksudkan untuk mensosialisasikan visi misi Paulus Kastanya Sam Latukonsina. Boy Nahrum Unga melaporkan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura Ambon menggelar pelatihan penulisan bahan ajaran asesmen bagi dosen FKIP pagi tadi. PLH Dekan FKIP Unpati W. Papilaya berharap pelatihan bahan ajar mampu meningkatkan kualitas SDM para dosen. Dalam rangka meningkatkan kualitas para dosen sehingga menjadi dosen yang profesional dan berkualitas, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura Ambon menggelar pelatihan penulisan bahan ajar pagi tadi. Kegiatan ini bertujuan mengukur kemampuan para dosen dalam mengelola dan menerapkan sistem pembelajaran di FKIP yang lebih baik. Pelaksana tugas Dekan FKIP Unpati Ambon W. Papilaya mengatakan peningkatan kualitas bagi para dosen terus dilakukan. Pelatihan penulisan bahan ajar diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas dosen yang pada gilirannya meningkatkan kualitas para mahasiswa yang menuntut ilmu di Universitas Patimura Ambon. Dosen FKIP dituntut melakukan inovasi belajar melalui pendekatan soft skills guna menghasilkan mutu lulusan yang lebih baik. Papilaya berharap pelatihan penulisan bahan ajar mampu menumbuh kembangkan wawasan para dosen untuk terus berkarya dalam menulis buku yang bermutu. Kaitan dengan peningkatan mutu dan relevansi untuk pengembangan baik pendidik, staf dosen maupun peserta didik dan juga berdampak kepada masyarakat secara luas, maka diharapkan lewat pelatihan ini peningkatan kualitas menulis bahan ajar itu baik untuk kepentingan pendidik, kepentingan mahasiswa, publikasi, bahkan diseminasi sehingga publikasi kepada masyarakat yang lebih luas itu bisa mereka baca dan bisa mengembangkan aspek kognitif dan juga aplikasi kepada dunia yang lebih luas. Ketua Badan Peningkatan dan Pengembangan Aktivitas Instrumen Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Gerson T.G. Ratumanan mengakui sistem pembelajaran yang diterapkan belum sepenuhnya sesuai dengan mutu dan standar. Penguatan kapasitas para dosen ini diharapkan mampu memotivasi dalam mendesain model pembelajaran baru. Dengannya akan mendorong mutu belajar di perguruan tinggi secara terukur, terencana dan tepat sasaran. Proses pembelajaran di Unpati secara umum dan di FKIP secara khusus selama ini kita nilai belum terlalu optimal, ya, karena memang ketersediaan bahan ajar, ketersediaan buku ajar itu masih relatif belum terlalu banyak. Nah, dengan pelatihan ini ya diharapkan bahwa semua dosen itu bisa menulis buku. Ya, buku-buku itu kemudian bisa dipakai oleh mahasiswa gitu ya sebagai sumber belajar untuk perluasan akses informasi ya. Pelatihan penulisan bahan ajar dan asesmen bagi para dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unpati berlangsung 4 hari dengan menghadirkan guru besar Universitas Patimura Ambon sebagai pemateri. Fani Letahid melaporkan. Berbagai hasil penelitian Badan Litbang Pertanian diekspos dalam seminar nasional yang berlangsung di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Maluku. Wakil Gubernur Maluku Z. Sahuburua berharap hasil seminar tersebut dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memajukan pertanian di daerah ini. Inovasi hasil penelitian dan pengkajian pertanian telah banyak dihasilkan Badan Litbang Pertanian, termasuk berbagai hasil yang diekspos dan diseminarkan di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku Rabu pagi.
Seminar ini dilaksanakan dengan tema mewujudkan kedaulatan pangan pada lahan suboptimal melalui inovasi teknologi pertanian spesifik lokasi. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Fajri Jufri mengatakan seminar ini merupakan salah satu media untuk mendesiminasikan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh Batlitbang dan penelitian lainnya. Dalam seminar ini diharapkan adanya umpan balik dari para pengguna teknologi untuk perbaikan program penelitian di masa depan. Balitbang Tan terus melakukan pembaharuan inovasi yang telah diluncurkan dan dipublikasikan melalui berbagai media yang mudah dipahami calon pengguna atau petani. Jufri minta berbagai hasil penelitian itu dikemas dengan baik sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Di Maluku banyak varietas unggul yang perlu dilestarikan. Wakil Gubernur, kita mendorong jadi penelitian spesifik lokasi yang mengangkat pangan lokal. Pangan lokal kita di Maluku ini cukup banyak, mulai dari sagu, papeda, ada gembili, ada ubi, ada talas, belum lagi perkebunannya juga ada palanya, ada cengkehnya dan beberapa. Ini yang kita mau dorong, kita angkat, sehingga riset-risetnya itu mengakomodir kepentingan daerah, khususnya pembangunan pertanian di wilayah terluar. Wakil Gubernur Maluku Seth Sauburua meminta peneliti Badan Litbang Tan mengembangkan hasil penelitian pertanian sesuai geografis Maluku. Menurutnya pembangunan Maluku dilakukan berdasarkan pendekatan gugus pulau. Di Maluku terdapat 12 gugus pulau dengan potensi pangan lokal yang berbeda-beda. Menurut Sauburua, sistem pangan lokal berbasis gugus pulau akan mendorong pengembangan perekonomian rakyat. Tanaman pangan yang lokal itu kita harus kembangkan dia. Mengapa kita harus kembangkan? Karena masyarakat kita dari dulu itu hidup dari situ. Itu bukan berarti lalu beras kita tidak butuhkan. Beras tetap kita butuhkan. Karena beras kalau bisa dibangun, ini kita punya 4 wilayah ada, yaitu Buru 1, Seram Barat 2, Maluku Tengah khususnya di Seram Utara, dan Seram Timur. Kalau kita kembangkan, selain dia bisa memenuhi kebutuhan lokal, tapi dia juga bisa menjadi cadangan pangan untuk kebutuhan nasional. Pada kesempatan itu dilakukan pelantikan pengurus Perhimpunan Agronomi Indonesia Peragi Maluku periode 2016-2021. Hamzah Tomia melaporkan. Pemirsa, 5 kabupaten kota di Provinsi Maluku akan melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2017 mendatang. Dan pada momen tersebut, Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku diminta untuk profesional dalam menentukan pilihan. 5 kabupaten kota di Maluku yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2017 mendatang masing-masing Kabupaten SBB, Maluku Tengah, Buru, Maluku Tenggara Barat, dan Kota Ambon. Dari 5 kabupaten kota yang akan menggelar pemilihan kepala daerah itu, Kota Ambon dinilai sangat tinggi tensinya. Kondisi ini harus disikapi secara baik oleh Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku. Hal itu disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, Pendeta Max Takaria. Menurut Takaria, sebagai organisasi kader, Angkatan Muda harus profesional dalam menentukan pilihannya. Dan oleh karena itu kami mengharapkan seluruh kader ANPPM supaya harus memiliki komitmen yang kuat dan terus memiliki kecerdasan politis dalam menentukan pilihan pribadi Anda yang tepat. Selain di Kota Ambon, pemilihan kepala daerah di sejumlah kabupaten di Maluku juga diikuti oleh kader Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku. Karenanya Takaria meminta semua unsur di Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku untuk senantiasa menjaga ketertiban sehingga pemilihan kepala daerah dapat berjalan dengan baik. Otis Kotadini melaporkan. Mensyukuri usianya yang ke-51 tahun, Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Daerah Pulau Ambon melakukan ibadah syukur. Di usianya yang ke-51 tahun, Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Daerah Pulau Ambon diminta semakin dewasa dalam berorganisasi. Ketua Angkatan Muda Daerah Pulau Ambon, Hendrik Pasalbesi, mengatakan, saat ini Angkatan Muda Gereja diperhadapkan dengan berbagai persoalan yang dihadapi generasi muda gereja. Mulai dari masalah pengangguran, lingkungan hidup, kesehatan, spiritualitas maupun advokasi terhadap permasalahan hukum dan hak asasi manusia. Berbagai persoalan itu sepertinya tanpa disadari telah menjadi bagian dari tanggung jawab AMGPM.
Persoalan ini hanya dapat diselesaikan bila pelayanan dan pendampingan dari pengurus daerah terhadap cabang maupun ranting dilakukan secara baik. Dengannya, Pasal BSI meminta seluruh pengurus daerah untuk memiliki tanggung jawab terhadap ranting maupun cabang Angkatan Muda di daerah Pulau Ambon ini. Angkatan Muda GPM daerah Pulau Ambon juga harus membangun kemitraan dengan pemerintah Kota Ambon, sehingga masalah yang dihadapi generasi muda gereja saat ini dapat tertangani. Dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ambon 2017 mendatang, Pasal BSI meminta AM GPM daerah Pulau Ambon untuk berkomitmen dengan keputusan yang telah diambil. Ketua Klasis Pulau Ambon Pendeta Riko Rikumahu meminta agar angkatan muda dapat menunjukkan jati dirinya sebagai pemuda gereja dimanapun berada. Dengannya moto garam dan terang dapat teraplikasi dengan baik. Pengurus Besar Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, Pendeta Takaria, meminta anggota organisasi ini untuk dewasa dalam berpikir dan bertindak. Kehidupan anggota AMGPM daerah Pulau Ambon juga harus memberi dampak positif baik saat berada di lingkungannya maupun di tengah masyarakat. Staf ahli Wali Kota Ambon, Peter Ohman, mengatakan pemerintah Kota Ambon sangat mengharapkan AMGPM berperan membentuk mental dan karakter generasi muda gereja, karena akan berdampak bagi Kamtibmas di daerah ini. Syukuran hari ulang tahun AMGPM daerah Pulau Ambon yang ke-51 tahun diakhiri dengan ibadah bersama yang dipimpin Pendeta Yohanes Parihala. Otis Kotadini melaporkan. Pemirsa, meski belum sepopuler dengan batik Jawa, batik Maluku cukup diminati wisatawan lokal, nasional maupun internasional. Seorang wanita asal kota Ambon telah merancang dan menciptakan berbagai motif batik khas Maluku. Wanita parubaya ini bernama Yeni Soplanit dan sejak 4 tahun lalu mulai menggeluti usaha kain batik khas Maluku. Lebih dari 10 motif telah ia ciptakan. Hasil karyanya itu digemari banyak peminat dan dipakai dalam berbagai event baik lokal maupun nasional. Bahkan turis asing yang datang berkunjung ke kota Ambon menyukai batik corak Maluku ini untuk dibawa ke negara mereka sebagai oleh-oleh. Beberapa motif kain batik khas Maluku yang ia rancang diantaranya motif ikan, cengkeh dan pala, parang salawaku, siwalima, dan berbagai motif ornamen Maluku. Usaha kain batik yang digeluti ini ia beri nama Rona Wiska. Pelaku usaha batik di Maluku cukup banyak, tetapi Rona Wiska menciptakan motif batik khas Maluku yang berbeda. Masing-masing motif memiliki arti dan menonjolkan budaya serta keragaman khas Maluku. Yeni mengaku mendapat inspirasi merancang motif batik Maluku saat dirinya mengikuti pameran di daerah lain, namun batik Maluku tidak terlihat. Dari situlah ia mulai terpacu untuk menciptakan batik Maluku sehingga bisa meramaikan ragam batik Nusantara. Saya menginspirasikan terjun ke dalam bidang batik itu karena saya melihat batik di Maluku ini kurang terlihat sekali dalam kegiatan-kegiatan apalagi di luar daerah. Kebetulan saya juga biasa mengikuti kegiatan luar daerah itu IWAPI. Banyak dari daerah-daerah memakai batik mereka, tapi dari Maluku, khas Maluku yang untuk memperlihatkan batiknya kurang sekali. Memang ada tapi kurang. Biaya yang dikeluarkan untuk memulai bisnis batik Maluku ini tidak sedikit. Dalam menjalankan usaha, Ibu Yeni bekerja sama dengan pengusaha di kota Surabaya, Jawa Timur. Motif batik rancangan Yeni dicetak pada beragam jenis kain di kota pahlawan tersebut. Harga yang ditawarkan pun beragam. Per meter kain batik Maluku dibanderol mulai harga Rp90.000 hingga Rp100.000. Bila sudah dalam bentuk pakaian jadi seperti kemeja pria, blus wanita, ataupun baju terusan, dibanderol mulai Rp250.000 hingga Rp600.000. Harga tergantung jenis bahan dan modelnya. Saat ini sudah 5 pelaku usaha batik Maluku di kota Ambon yang telah terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku. Pemerintah daerah setempat telah beberapa kali mengikut sertakan mereka dalam berbagai kegiatan seperti pameran. Awalnya terinspirasi yaitu saya senang sekali melihat orang itu memakai batik yang
khas daerah sendiri. Dan peluang sekali di Maluku ini kurang punya batik, ada tetapi masih kurang. Makanya saya senang sekali terinspirasi untuk membuat supaya bisa lebih banyak memperbanyak batik-batik Maluku. Keikutsertaan dalam pameran merupakan upaya untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam pengembangan batik. Juga sebagai upaya untuk memperkenalkan batik khas Maluku bukan hanya untuk masyarakat di Maluku saja, tetapi di tingkat nasional. Dipastikan kehadiran batik Maluku akan menambah ragam batik Nusantara sekaligus memperkaya kebudayaan nasional, khususnya batik.